kita nyenengin suami, termasuk kita membahagiakan anak-anak kita, termasuk juga bersedekah kepada orang-orang yang nggak mampu gitu, apapun dari jenis kebaikan, baik untuk kita lakukan pada waktu-waktu yang mulia seperti itu. Nah kemudian teman-teman sekalian, itu adalah perkara-perkara yang kamu perlu lakukan pada hari Arafah. Malamnya itu namanya malam Idul Adha. Nah kalau orang-orang yang di sana nih di haji, itu malamnya mereka akan mabit di Muzdalifah, ngambil batu gitu. Kemudian kalau Habib Umar itu menyarankan mabit di Muzdalifah tuh jangan lama-lama. Kata Habib, kumpul laki-laki perempuan, nggak baik juga kalau kamu lama-lama, nggak perlu gitu. Nggak perlu. Lain wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah itu memang waktu mustajab untuk berdoa dan juga memang tempatnya juga tempat yang berkah untuk mustajabnya doa gitu kan. Nah, itu jadi memang lama di wukuf Arafah bagus. Tapi kalau mabit di Muzdalifah nggak perlu lama-lama, asal ngambil batu gitu kan, zikir sebentar, kemudian bergerak gitu. Bergeraknya kemana? Ada yang ke Mina untuk melaksanakan mabit di Mina dan juga untuk lempar jumroh begitu ya. Ada juga yang langsung pergi ke Mekah, pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, kemudian besok harinya itu merupakan hari raya Idul Adha. Kita disunahkan sebelum sholat Id, sunnahnya untuk nggak makan nggak minum, ya. Kita sikatan gigi bersih-bersih, rapi-rapi, cakep-cakep, wangi-wangi. Ini kebalikan dari hari Arafah. Kalau hari Arafahnya kan sememelas mungkin. Nah kalau hari raya Idul Adhanya enggak. Kamu sunnah pakai baju baru, sunnah bersih-bersih gitu kan, potong-potong kuku apa segala macam gitu. Dan bagi teman-teman yang berniat untuk berkurban dari sejak tanggal 1, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Apa hukumnya? Makruh. Makruh potong rambut, makruh potong kuku, dan makruh donor darah. Jadi jangan angkat darah, jangan angkat kuku, jangan angkat rambut gitu ya. Dari tanggal 1 sampai hewan kurbanmu dipotong. Nah kalau hewan kurbannya dipotong baru dah silahkan. Kenapa gitu? Sayang-sayang, biarkan darahmu terangkat kalau yang mau donor darah dalam keadaan sudah mendapatkan ampunan. Biarkan kukumu kepotong di saat dia sudah mendapatkan ampunan. Biarkan rambutmu terpotong di saat dia sudah mendapatkan ampunannya. Sebab kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, syhidi laki udhiyatak." Wahai Fatimah, saksikanlah ketika hewan kurbanmu dipotong, dengan kepalanya diampuni kepalamu, dengan badannya diampuni dosa badanmu, dengan kakinya diampuni dosa kakimu, dengan tangannya diampuni, dengan kulitnya diampuni dosa kulitmu, dengan rambutnya diampuni dosa rambut. Jadi semua anggota tubuh dari hewan ternak tersebut itu yang kita sembelih akan menjadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karenanya mesti disesuaikan. Walaupun nggak ada anjurannya ya, walaupun maksudnya sah aja dengan yang memenuhi persyaratan gitu. Tapi saran saya jangan pilih yang paling kecil. Apalagi kalau badan kita XXL. Disesuaikanlah gitu. Iya kan? Jangan pilih yang paling kecil gitu, paling jelek gitu kan. Padahal dosa kita udah sebanyak ini loh teman-teman. Jadi ya agak-agak biar ngepas lah dikit gitu. Ustazah berarti sapi. Ya sapi cukup untuk 7, ya kan? Boleh untuk 7 gitu. Bukan 7 orang ya. Tapi gini nih. Hukumnya udhiyah itu, hukumnya kurban itu teman-teman saudara sekalian, itu hukumnya sunnah alal kifayah. Dalam artian kalau ada bapak istrinya nggak kerja, nggak punya uang juga, maksudnya kecuali yang dari suaminya, gitu ya, uangnya yang dari suaminya, dan anak-anak yang memang belum bekerja, nggak usah kamu niatkan kurban yang tahun ini buat anak saya yang nomor ini, kurbannya, udah ngeluarin 1, itu udah cukup buat semuanya, 1 kambing ya. Jadi kalau 7 kalau sapi kan bisa buat 7, itu satu nama itu mencukupi untuk sekeluarga itu gitu. Paham maksud saya?
Kecuali kalau istrinya juga punya uang sendiri, punya bisnis sendiri misalnya gitu. Ya istrinya ngeluarin kurban sendiri dah dia. Beli pakai duit dia. Jangan minta sama suami juga. Iya kan? Sama aja kalau gitu ya cukup suami aja gitu. Terus anak-anak juga. Kalau anaknya udah ada yang kerja, udah punya uang sendiri, minta dia untuk mulai belajar untuk berkurban gitu. Teman-teman saya sekalian, kamu bantuin boleh gitu, tapi minta dia untuk belajar berkurban. Itu juga penting buat dia dan penting juga untuk masa depan dia gitu. Nah kalau anak-anak belum balik nggak perlu kamu kurbanin. Dan anak-anak yang belum punya pekerjaan sendiri, penghasilan sendiri, uang sendiri gitu, itu juga nggak perlu teman-teman. Nggak perlu, udah cukup tuh kurbannya bapaknya, kurban orang tuanya, keluarganya itu cukup gitu. Dan kurban juga nggak usah ditulisin nama. Saya pernah lihat tuh, pas lagi mampir ke musola depan rumah saya dulu di Alihuan, saya liatin kambing-kambingnya ada namanya. Pak Ahmad, waduh. Kambingnya digantungin nama Pak Ahmad. Iya ya, biar, iya betul. Tapi kan jadinya kayak kambingnya namanya Ahmad gitu. Masya Allah. Gitu ya, sedikit sekalian. Nah itu kurban. Kurban orang boleh nggak ikutan makan dagingnya? Sunnah. Sunnah kita untuk ikut makan daging kurban. Kecuali kalau kamu kurbannya itu adalah kurban yang wajib. Kurban yang wajib itu adalah kurban yang dinadari. Kurban yang pakai nazar gitu. Kalau anak saya sakit dan sembuh, kalau anak saya sembuh dari sakitnya, gitu ya, saya akan kurban. Atau kalau usaha ini nih goal nih berhasil nih gitu misalnya gitu ya, saya akan kurban gitu. Saya akan bayar atau saya akan sembelih kurban. Ternyata berhasil. Jadi akhirnya dia bayar kurbannya itu kurban nazar. Kurban yang dinadari itu hukumnya wajib. Kalau kurban yang wajib, kamu bahkan tidak boleh menyerahkan, dengerin baik-baik, kamu bahkan tidak boleh menyerahkan kulitnya kepada orang yang potong untuk sebagai bayaran dia motong. Karena berarti kamu mengurangi jatah daging kurban tersebut diberi makan kepada orang lain. Kecuali kalau kamu udah ngasih uang bayaran orang tersebut, gitu ya, buat motong, gitu kan, kemudian ditambahin dengan kulitnya atau kepalanya gitu, maksudnya ini Pak buat Bapak gitu kan. Kalau itu sih sebagai penerima dari kurban itu sendiri gitu, itu nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau misalnya yang Pak ongkosnya itu ya Pak, Bapak ambil kulitnya deh, kan banyak yang kayak begitu, banyak tuh yang kayak gitu tuh di kampung saya sih. Saya nggak tahu kalau di Pisangan. Iya. Nah suka kayak gitu itu kalau misalnya kurbannya itu adalah kurban wajib, kita nggak boleh buat ngambil sesedikit apapun selain untuk pembagian kurban. Dan baginya harus kepada fuqara masakin. Ini ya, kalau dagingnya adalah daging kurban yang wajib. Tapi kalau dagingnya itu adalah kurban yang sunnah, kayak yang kita nggak niat apa-apa, pokoknya datang hari kurban ya memang punya pengen kita kurban, begitu kan ya? Teman-teman saya sekalian, kalau kayak gitu sunnahnya ikut ngambil. Dan sebaik-baik yang kamu ambil adalah atinya. Kalau kamu mau lebih lagi ngambilnya, boleh, yang penting gak nyampe sepertiga. Dan itu sebaiknya adalah daging yang paling disukai oleh Nabi Muhammad, yaitu pahanya. Ustazah, paha depan apa paha belakang? Paha tuh belakang, kalau depan namanya tangan.